Mau. Tunggu dulu ya 5 menit ya. Kita bahas hari ini ya. Apalagi yang kita bahas hari ini, Lintang itu cakaran mama, cakaran manja. Kalau Lintang itu tadi itu dia datang ke Polres Jakarta Selatan gitu kan. Dia itu fungsinya itu dia jadi saksi gitu ya. Fungsinya itu dia jadi saksi dalam kasus itulah, kasus cakar-cakaran itu tadi gitu loh. Cuman kan maksudnya kan kadang-kadang kalau saya jadi CR kan, saya Bang Rasman itu maksudnya kan kita sama-sama bercermin, kita sama-sama introspeksi diri kan. Waktu itu kan dia juga melewati ranahnya itu, terus dia membuat apa namanya, si Laura itu ini apa namanya, kabur terus ke dia gitu loh. Lintang bukan, ada juga rahasia itu di situ, tapi aku nggak tahu siapa yang dilaporin masalahnya. Saya nggak tahu siapa yang dilaporin itu di situ. Koko, apa benar yang diucapkan Rasman kalau si Loli cabut laporan terhadap siapa? Terhadap Fadel? Enggak lah, udah jalan, udah mau vonis gimana? Kalau menurut lanjutan saja, kok saling melapor jadi fair. Kalau menurutku lanjut aja kok saling melapor. Ya enggak juga kayak gitu. Kalian kan tahu kalau ada melapor polisi itu ya, itu akan repot gitu loh. Makanya mendingan ya, daripada melapor mendingan di ring tinju aja sekalian gitu. Yang benar saling, ya ini Fadrian pinter ini Fadrian. Yang lain itu kompor kau ya, yang suruh bilang melapor itu tadi ya. Kirain Lintang laporin Miss Gosong yang hina-hina. Bisa jadi ada lanjutannya itu. Memperkeruh keadaan saja. Iya, apalagi keadaan sekarang kan lagi morat-marit kan, lagi tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi maksudnya saya itu lebih baik ya disudahin aja gitu loh. Hai Koko, hai. Aku kan muridnya Koko jadi pinter. Fadrian. R itu siapa? Rasman. Karena aku tahu ya, kalau aku punya selidik ini ya, dalam hatinya si Rasman itu pasti ada Nikita ini aslinya gitu loh. Tapi si Rasman itu kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh maksudnya. Padahal di hatinya Rasman itu untuk Nikita itu ada rasa sayang. Itu sih yang aku pantau dan aku lihat dari kemarin-kemarin gitu ya. Ada rasa gitu. Kok cantik wajahnya ya, biarin aja lah suka-sukamu. Tidak, iya orang lagi iya tuh. Fadrian, bener kan? Aku itu tahu persis ini kasus ini. Karena aku ikuti ini kasus dari awal. Dari awal aku mengenal Bang Rasman. Tak percaya kata-katamu. Kok Miss Gosip meninggal lihat di VT? Aduh, nggak tahu aku Sindo ya. Kau namamu aja Sindo, tapi beritamu tidak tajam terpercaya. Sampai kupikir settingan loh. Abis itu si Rasman kan waktu NM kena kan dia masuk ke situ gitu loh. Dia datang ke situ kan, ke PN langsung mau bertemu gitu. Tapi sayangnya ketika dia ditolak sama NM, dia langsung kumat lagi dia gitu loh. Kumat lagi dari aslinya gitu. Mungkin Bang R pingin, iya memang gitu. Cuman mungkin si NM, si Nikita itu udah kadung ilfil gitu loh. Udah kadung ilfil dia seperti itu gitu loh. Hukum negaraku menye-menye. Iyalah Ateng, aku pun pusing and bingung. Rindu debat sama NM. Iya rindu dia, nggak ada lawannya. Coba kalau kemarin ya waktu lawan NM kan naik banget namanya itu.
Naik banget namanya kan. Kok kasus bisa lanjut karena kasus yang sama Bang Hotman udah putusan ditahan. Ya kelihatan R pengen merapat ke NM karena sedikit banyak dia juga pengen sesuatu tentang dokumen dokter-dokter itu. Pansos dong kok. Iya, ngapain si R menggatal mau ketemu NM mau jadi enggak lah. Kalau aku itu orangnya ya, aku selalu ngambil dari sisi positifnya gitu loh. Aku semenjak dulu kan aku kan kesel banget lihat Bang Rasman ini. Tapi lama-lama aku bilang ini sebenarnya Bang Rasman ini orangnya baik loh. Gitu loh. Baik loh sebenarnya. Tapi ya begitulah, kadang-kadang kan apa ya namanya ya, kadang-kadang mulutnya itu agak outside gitu. Ovi, ya, agak outside gitu. Sadar salah bela. Akhirnya dia sadar gitu loh. Akhirnya dia sadar dia salah bela gitu kan, karena kan waktu pada saat itu dia menggebu-gebu. Tapi yakinlah kalau Bang Rasman itu kan orangnya kan memang kayak begitu. Nah sebenarnya dua ya pengacara yang kurasa memang hatinya tetap baik itu Bang Rasman sama ini Farhad Abbas. Menurutku kalau Farhad Abbas itu baik aslinya orangnya gitu loh. Dulu dimanfaatin sama kubu sebelah nggak sih? Kok bisa jadi? Tapi imannya itu kelihatan pada saat dia datang ke sidangnya Nikita juga ya. Pada saat Nikita itu berbicara, mengeluarkan statement, dia itu tidak keluar gitu loh. Tidak keluar kata-katanya, sumpah serapanya itu tidak keluar gitu. Sama-sama orang Makassar kok iya agak karebah. Ya kirimkan dulu jalan kotek. Gitu. Iya kan? Nah, Koko, kalau menurut Koko si kuncir bosi itu si kuncir siapa itu? Aku nggak tahu. Nanti semua yang bela akan bela Nikita. Amin. Farhad itu aslinya baik, dia punya style aja ngeledek. Saya ada nomor teleponnya Farhad ada. Aku kalau ngomong sama Farhad itu orang baik sebenarnya. Cuman ya begitulah kan. Kadang-kadang omongannya itu terlalu frontal sehingga ada pro ada kontra gitu loh. Kalau saya lihat ya, ini saya bahas lagi kembali ke Nikita ya. Kenapa ya saat ada penyusup kemarin di ruang sidang ya, ingat saat ada penyusup di ruang sidang, kenapa saya merasa itu Nikita itu udah dekat-dekat dengan kebebasannya? Karena kenapa? Kenapa pihak lawan itu begitu resah dan gelisah? Geli-geli basah. Bukan porno ya. Resah dan gelisah. Ya, resah dan gelisah. Pihak seberang itu udah gelisah-gelisah gitu kan. Padahal sebenarnya begini, kalau seandainya dia sudah melaporkan seseorang dan seseorangnya itu udah masuk, harusnya kan tenang. Harusnya yang gelisah itu adalah pihak Nikita Mirzani, kayak kita nih, pendukung Nikita Mirzani. Harusnya kita yang resah dan gelisah gitu. Kenapa kok malah dia gelisah? Kenapa saya bilang begitu? Pertama, dari kasusnya si Pendes. Kedua, dari reman-reman Ambon, ya kan? Iya kan? Terus yang ketiga ada lagi penyusup. Nggak mungkin juga penyusup itu tiba-tiba itu orangnya siapa misalkan, yang tidak ada urusannya gitu kan? Nggak mungkin. Berarti kan kalau bukan dari pihaknya NM, berarti pihak seberang gitu. Gelisah karena geli-geli basah. Ya jelas gitu loh. Karena aku tahu kalau orangnya NM itu nggak begitu semua gitu. Orangnya NM itu nggak begitu semua, nggak begitu mainannya. Aku tahu persis karena aku ada di dalam lingkar dalam orang-orangnya NM gitu. Lingkar dalam orang-orangnya NM. Jadi kita itu tenang-tenang kayak aku nih. Nggak ribut-ribut aku. Mendingan aku live kayak gini, aku ngomong gitu. Yola ini Mbak Yolo. Nah,
Dalam lingkarnya MM itu orangnya tenang-tenang, pemain tenang gitu loh. Kayak aku, tenang aja, tenang wae gitu loh. Kalau kayak good day, kalau dia lagi cerita kan, tenang wae, terima wae, gitu. Aku udah kayak good day gitu loh. Nah, pihak Nikita itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, kaya-kaya, tenang-tenang. Tuh, pernah kalian lihat aku rusuh? Nggak pernah aku rusuh. Nggak pernah. Tuh, buat Basar mulai masuk, mulai panas. Basar mulai panas, Basar. Nah, pernah nggak kalian lihat aku itu rusuh? Pernah nggak kalian lihat aku tuh nyenggol sampai misalkan, hai kamu itu ini hanya ini, nggak pernah gitu. Kalau aku itu pemain tenang sayang, setenang harapanku ke kamu gitu. Kalau aku ya santai wae, kata si Good Day, biasanya begitu kalau Good Day yang ngomong. Kalau aku sih santai wae. Tuh. Mana kalian pernah nggak lihat aku itu tidak tenang? Setenang ini aku, gitu loh. Mau bahas apa aja dalam keadaan tenang, kita tenang, gitu loh. Ngapain? Karena kayak saya nggak perlu bersuara, teriak-teriak di pengadilan, nggak perlu. Not my fucking tipe, not my fucking level, ya. Jadi aku ya begini gitu. Ngomongnya di live gini santai sambil duduk sambil santai gitu. Ngapain juga aku teriak-teriak ya. Aku teriak begini biasa aja kalian udah dengerin. Ngapain aku harus ini apa bikin urat leherku itu apa namanya? Terganggu. Ini cerita aja biasa-biasa aja, biasa wae aja kayak begini ceritanya gitu loh. Nah, kenapa? Pertanyaanku cuman kalian jawab ya. Kalau kalian punya pikiran, kalian tinggal jawab aku. Kenapa? Coba kalian pikir pakai logika. Seandainya kalian udah lapor orang itu, berarti kalian percaya sama para penegak hukum kan? Ya kan? Kalian udah lapor, ya udah, tenang, diam, pantau. Hesti, thank you Hesti. Diam, tenang, pantau. Terus buat apa kalian ribet? Buat apa kalian drama? Berarti kalian takut kan? Nah, semakin kalian takut, semakin di situ saya merasa Nikita Mirzani akan bebas. Nah, kenapa kalian panik? Berarti di situ saya bisa mengambil kesimpulan Nikita Mirzani bisa bebas atau akan bebas. Kalau seandainya kalian percaya diri, diam aja. Tenang aja, stay cool. Orang kalian udah lapor kan, orangnya udah masuk, ya sudah, gitu loh. Ngapain? Apalagi yang mau dicari? Orangnya udah masuk kok, gitu. Kalau kayak saya laporin orangnya itu udah masuk. Thank you, bullshit. Udah, santai aja. Kenapa? Sampai ada drama-drama. Stay cool dan stay tune. Ada drama-drama, bukan drama halu ya. Drama-drama lagi yang seperti ini. Harusnya kalian santuy gitu loh. Koko, berapa persen peluang Nikita bebas? Kalau kamu tanya saya ya 90%. Kalau kau tanya saya, karena saya berisi harapan. Pinjam dulu cincinnya kok. Udahlah, aku hari ini mau kayak apa ya namanya, kayak pengacara ya. Pengacara Hotman ya. Udahlah, kalian kan selama ini kalian lihat aku kayak gembel kan, beberapa hari ini. Udahlah, kalian terima aja lah. Tenang saja. Kok kira-kira penangguhan nggak ada penangguhan itu kayaknya. Udah diminta-minta nggak dikasih-kasih. Gitu. Ewa kok. Nah, ini rata-rata ini pendukungku juga, ini orang-orang Makassar biasanya gitu loh. Tapi ada juga lah Mama Bandung. Coba kalian sini. Saya gini. Kalian coba mama-mama apa bapak-bapak cepetan biar ku tahu ini. Biasanya tauku itu aku dicintai sama mama-mama kayaknya ini. Coba bapak-bapak apa mama-mama ini? Coba janda. Mama-mama. Oh, tuh. Aku udah bilang, aku ini pencinta di pengikut fans-fansku ini
banyak mama-mama, aku tahu. Istri orang sukamu bebas. Janda kok, janda. Tante-tante. Berondong. Oma-oma juga. Pelakor kok. Nah, sekarang aku ngomong ya, nenek Nempus. Sekarang aku ngomong. Coba kalian sebutkan nama daerah kalian setempat. Gadun kok. Udah, berhenti itu. Udah, dari mana? Dari mana kalian coba? Dari mana? Nah, jadi Sulsel, Laga Kareba, Jakarta. Kalau Jakarta nanti bisa meet up ya. Yang penting setia aja dulu. Coba aku mau tanya, ada nggak di sini yang dari Semarang? Dari Semarang, ayo, dari Semarang. Dari Semarang, ayo, dari Semarang, ada nggak dari Semarang? Oh no. Nah, harusnya ya santai-santai saja ya. Orang nona dari Semarang, ayo angkat tangan nona dari Semarang ya. Iya, aku biasanya suka kali sama orang Semarang itu. Biasa wae. Itu. Oh, itu unik juga Semarang. Semarang, ya. Biasa wae. Aku kasih tahu kalian ya. Orang Makassar kalau marah galak, tapi kalau orang kalah sama orang Semarang, biasa wae. Kalah sama orang Semarang, beneran ini. Kalau orang Semarang marah, waduh. Diem itu kalau diem itu enak gitu loh. Orang Jawa itu enak. Saya Sulawesi, Semarang nih bos, senggol dong. Tapi kalau udah marah, masa suami orang Semarang? Masa? Oh, kamu suamimu orang Semarang? Oh, beda. Kalau si Gude itu orang Semarang, tapi lakinya orang Makassar. Bedanya di situ. Oke, kita lanjut kembali ke setelan awal ya. Nah, apa namanya ya? Kalau seandainya ya grup sebelah ya, harusnya kan tenang-tenang saja. Coba kalian ya, aku ngelaporin kalian itu Vanderian, misalkan Vanderian Winnie the Pooh itu, aku laporin dia ya udah. Aku laporin dia ke polisi, berarti aku percaya sama kepolisian. Jadi aku serahkan kepada kepolisian. Saya nggak perlu gelisah, geli-geli basah, nggak perlu. Udah santai aja aku, karena aku udah menang, gitu kan? Karena aku merasa diriku tidak bersalah. Kalau aku begitu. Tapi kalau Semarang tuh menyala semua, kalah pamor Makassar di Semarang itu. Terus apa namanya? Harusnya santai-santai aja, santai-santai wae, gitu loh. Gitu kan? Kalau aku laporin dia, gitu kan? Aku laporin si Vandarian Winnie the Pooh itu. Ya udah, karena aku percayakan kepada polisi, aku merasa diriku benar, ya sudah santai aja. Nah, semakin ada drama-drama yang dipertontonkan, semakin di situ pula saya yakin Nikita Mirzani akan bebas. Semakin di situ pula aku menganggap Nikita Mirzani akan bebas, ya. Ya, mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa kita semua sehingga Nikita Mirzani itu nanti pada waktunya itu pasti akan bebas, gitu. Saya dari Malaysia kok. Nah, itu kalian sama nggak? Kalian ada nggak berpikiran sama aku atau kalian ada nggak isi-isi kepala kalian ini sama nggak kayak pikiranku gitu? Ada nggak kalian punya nyentrik dan intrik kayak aku? Ada nggak? Ada nggak? Sama kok. Pinter berarti kalian. Berarti kita memang bestie kita semua yang ada penonton di sini ya. Yang lain yang nggak sepikiran bukan bestie lah penonton di sini ya. Yang lain yang nggak sepikiran bukan bestie lah. Bestie kita. Singkam aja pasti begitu ya. Kalau seandainya ya kita itu bukan kita yang laporkan, kita juga benar, ngapain kita takut? Ya kan? Santai aja, ngapain kita takut, kita pusing gitu loh. Santai aja, pasti bebas kok, betul lah. Harusnya yang takut itu adalah posisinya Nikita Mirzani, karena dia ada di dalam. Tapi kenapa Nikita Mirzani sama timnya itu masih tenang gitu loh.
tenang dan nyaman gitu loh. Nikita Mirzani aja tenang, kita juga semua tenang gitu loh. Coba kalian lihat kemarin Nikita datang itu. Nikita datang itu nggak semata-mata berpakaian itu tidak diawasin sama desainer. Itu diawasin sama desainer itu. Jadi gayanya itu udah kayak mana ya? Kayak Madonna gitu atau Celine Dion gitu loh. Gayanya kayak enggak. Tunggu dulu, aku cium dulu bau ini ya. Harum banget ini bajuku. Aduh, 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 aduh. Bau parfum ini. Tunggu dulu, sabar kalian ya. Jangan hilang ini baunya. Pakai apa kok? Ini wangi kali. Bukan cuka. Ya, jadi apa namanya? Jangan sponsor, ndak sponsor aku. Ndak. Wangi-wangi sesuatu yang saya rindukan gitu. Ada di mana kok?